Nah, selanjutnya mungkin ini Kak, bagaimana sih teman-teman muda bisa berkolaborasi dengan organisasi, dengan pemerintah untuk menciptakan dampak yang lebih meluas gitu. Karena mungkin Invit sudah menjadi jembatan itu ya, kerjasama itu sudah dibangun oleh Invit. Mungkin boleh diceritakan juga bagaimana kita bisa berkolaborasi gitu dengan banyak stakeholder sehingga dampaknya lebih besar lagi. Sebenarnya kalau kita melihat dari sisi siapa yang harus mulai, tentunya dari organisasi yang sudah settle, misalnya organisasi-organisasi, entah itu organisasi masyarakat sipil atau pemerintah. Karena ini sudah settle nih, sumber dayanya udah ada, dan mereka sudah bisa membuat decision mau dibawa kemana. Nah, kita yang harus membuka ruang afirmatif kepada teman-teman orang muda. Jadi kita memberikan ruang aman kepada orang muda untuk bisa berpartisipasi secara aktif. Karena seringkali masih ada ya ketika orang muda dilibatkan itu hanya sekedar pelibatan formalitas. Jadi cuma tokenism tadi ya. Tokenism tadi cuma diundang tapi tidak diberikan hak untuk bersuara. Sekalipun untuk bersuara nanti deh di ujung forum. Pas forumnya udah nggak kondusif, udah terpaksa semua udah pada ngomong baru kamu boleh ngomong. Itu karena sempat aku rasakan juga ketika aku baru masuk di isu-isu bersinggungan langsung dengan para stakeholders gitu, itu masih dirasakan hal seperti itu. Jadi memang yang penting adalah bagaimana kita, organisasi masyarakat sipil dan juga pemerintah yang bisa ngekontrol ini, itu benar-benar membuat ruang aman buat teman-teman orang muda. Harus di reach out secara aktif, harus dibuat ruang khususnya juga. Tapi perlu juga untuk dipahami bahwa terkadang ini yang ada dua hal ya. Kadang tuh ada satu yang melihat orang muda itu sangat didiskriminasi dalam artian kamu masih muda ngerti apa sih? Ageism gitu ya Kak. Ageism itu masih ada. Tapi ada juga satu lagi yang menurut pengalamanku itu juga bukan hal yang ideal. Ketika dia tahu kita orang muda, wah bagus banget kayak di overhype. Gitu. Jadi tidak pernah melihat pendapat orang muda itu sebagai sesuatu yang objektif. Nah, ini sebenarnya salah satu concernku juga. Harapannya juga ke depannya ketika sudah ada ruang untuk pelibatan orang muda, itu dibikin yang objektif gitu. Dan juga yang penting adalah bagaimana orang-orang muda bisa terlibat. Hal yang pertama juga perlu ada capacity building. Jadi bagaimana stakeholders, baik itu OMS maupun pemerintah, itu membuat enabling environment-nya itu udah ada. Sehingga orang muda benar-benar bisa masuk dan mendapat opportunity yang sama dengan yang lainnya.